بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتدى بهديه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ma'asyiral muslimin, umat Islam tanah Samawa, para pemirsa dimanapun berada, sahabat FB, dan kita semua yang insya Allah semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh barakah ini, di hari yang termulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita mengawali pagi kita dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang telah menyinari kita dengan mentari pagi yang sangat indah setelah gelapnya, yang telah mencukupkan rezeki kita, keluarga, dan masyarakat kita, yang telah menurunkan syariatnya yang sangat mulia, yang telah menurunkan agamanya yang paripurna, yaitu Islam. Kita bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan hari-hari kita menjadi hari yang barakah, menjadi hari yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Dan kita juga berdoa, semoga tanah Samawa yang kita cintai ini menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita, teladan termulia, panutan terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tanah Samawa, kaum muslimin, para pemirsa, sahabat FB Rungan Samawa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, di samping kita menyambut hari termulia bagi kita umat Islam, yaitu hari Jumat yang penuh barakah ini, kita juga hari ini mendapatkan kabar gembira yang sangat dinantikan oleh umat Islam di tanah Samawa ini, yaitu adanya surat edaran Bupati Sumbawa yang diterbitkan kemarin, yang hari ini alhamdulillah sudah dipelurkan ya kepada kita semuanya, yaitu SE nomor 360/135 BPBD /6 Romawi /2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari COVID di masa pandemi ini.
Tentu dengan terbitnya SE ini kita semuanya sangat berbahagia, sangat bersyukur, sangat bersuka cita. Karena ini sebagai isyarat kita umat Islam di tanah Samawa ini bisa kembali ke tempat yang paling kita rindukan. Bisa kembali ke rumah Allah Jalla wa'ala. Kita bisa berjamaah. Kita bisa membangun silaturahim yang kokoh di antara umat Islam ini. Surat edaran Bupati ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang panduan yang sama, dan ini juga merupakan realisasi dari rapat bersama yang diadakan oleh Bupati Sumbawa, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda bersama dengan anggota Porkopimda Kabupaten Sumbawa, bekerja sama juga dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa, FKUB Kabupaten Sumbawa, bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, bersama dengan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sumbawa, untuk duduk bersama membahas tindak lanjut dari surat edaran Menteri Agama nomor 15 tersebut, yang alhamdulillah pada hari ini surat edaran ini sampai kepada kita. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan ini kabar gembira? Karena latar belakang lahirnya surat edaran ini tidak lain adalah untuk menjawab komentar, untuk menjawab kerinduan umat Islam kepada rumah ibadah, untuk menjawab kerinduan umat Islam untuk beribadah di masjid secara kolektif, secara berjamaah, yang masya Allah selama 3 bulan ini kita terhalang darinya. Kita tidak mampu berjamaah 5 waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala karena adanya uzur yang syar'i, yaitu pandemi COVID-19. Terhitung sejak akhir Maret 2020 sampai dengan awal Juni 2020, kita semuanya hanya bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Baik itu terkait dengan salat 5 waktu, kemudian salat Jumat, begitu juga dengan salat tarawih, witir, dan terakhir kemarin adalah pelaksanaan salat Idul Fitri. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keluarnya surat edaran ini, maka insya Allah kita semuanya dapat kembali beribadah dengan normal di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi agar keadaan ini bisa kembali seperti semula. Di antara panduan yang tercantum dalam surat edaran Bupati, yang pertama rumah ibadah yang diperkenankan, yang diperbolehkan menjalankan ibadah secara kolektif, secara berjamaah adalah rumah ibadah yang telah dinyatakan aman, yang menurut penilaian gugus tugas yang mewelayahi rumah ibadah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19. Dan hal ini diterbitkan berdasarkan permohonan dari pengurus masjid yang akan menyelenggarakan kegiatan ibadah tersebut. Yang kedua, pengurus masjid yang ingin menyelenggarakan kegiatan ibadah harus mengajukan surat permohonan kepada gugus tugas kecamatan yang menjelaskan bahwa rumah ibadah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah ibadah atau pengurus masjid
yang boleh mengajukan permohonan adalah mereka yang memiliki SK kepengurusan atau yang memiliki daftar sebagai petugas penyelenggara ya rumah ibadah tersebut, ya, atau mereka yang memiliki kewajiban untuk menjaga ya masjid, menjaga kebersihannya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama, ya, bahwa masyarakat yang akan melaksanakan ibadah, baik itu salat Jumat maupun salat berjamaah, ya, adalah mereka yang dinyatakan sehat secara fisik, ya, kemudian hendaklah mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, ya, di antaranya, ya, ketika kita menghadiri salat berjamaah di masjid, kita menggunakan masker, ya, kemudian kita mencuci tangan, ya, di air yang mengalir, kemudian kita membawa sajadah kita sendiri dari rumah tanpa memakai karpet yang ada di masjid, kemudian menjaga jarak aman di antara jamaah. Kemudian berikutnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menghindari kontak fisik, ya. Salah satunya adalah bersalaman setelah ibadah, ya. Ini semuanya tidak lain, tujuannya sangat mulia, adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tanah Samawa kita. Poin yang terakhir, ya, dari surat edaran bupati ini adalah bahwa izin, ya, penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah akan dicabut bila ternyata pengurus masjid atau penanggung jawab masjid tersebut tidak mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, ini juga akan dicabut jika ternyata setelah terjadinya atau setelah berlangsungnya ibadah di masjid tersebut, ya, terdapat kasus baru baik di masjid maupun di lingkungan yang ada di sekitar masjid tersebut. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sahabat FB, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apa yang telah diterbitkan oleh Bupati Sumbawa ini, mari kita patuhi dengan baik, ya, sehingga kita semuanya benar-benar bisa menikmati indahnya beribadah berjamaah dengan kaum muslimin tanpa ada kasus COVID yang baru di tanah Samawa kita tercinta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kondisi ini dari kacamata syariat agama kita yang mulia, maka ada beberapa ayat, ya, yang dapat menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Nasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kemudahan itu, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa, maka ketahuilah bahwa setelahnya pasti ada kemudahan-kemudahan. Karena itu, dari ayat yang mulia ini, para ulama, ya, menyimpulkan 3 faedah. Yang pertama, ya, di balik satu kesulitan akan ada 2 kemudahan. Ya. Hal ini dijelaskan, ya, bahwa kata al-usr dalam 2 ayat tadi, ya, selalu diawali dengan alif lam yang menunjukkan isim ma'rifah. Dan kaidah dalam bahasa Arab, kalau isim ma'rifah, ya,
itu berulang, ya, maka maknanya sama. Yang berarti semua kesulitan. Kemudian yang kedua, kata yusra, kemudahan dalam ayat ini, ya, berbentuk nakirah tanpa ada alif lam. Kaidah mengatakan jika ism nakirah terulang, ya, dengan bentuk yang sama, maka maknanya berbeda. Artinya apa? Saudara rahmati Allah, kesulitan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, Allah akan mendatangkan kemudahan-kemudahan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Maka ini patut kita syukuri bersama. Yang kedua, kata ulama rahimahumullah ta'ala, akhir dari setiap kesulitan itu pasti adalah kemudahan. Karena itu jangan sampai kita berprasangka negatif, berprasangka buruk ketika kesulitan menerpa kita, ya. Karena yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya, dan setelah ujian ini berakhir maka akan disusul dengan kemudahan dan kebaikan-kebaikan. Faedah yang ketiga, kata ulama, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan yang menyertainya. Hal ini terlihat dari kata ma'a dalam ayat tersebut. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, ya, dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan yang menyertainya, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah sesulit apapun kondisi kita hari ini, yakinlah badai pasti akan berlalu, ujian-ujian pasti akan berlalu, yang hasilnya nanti insya Allah akan meninggikan derajat kita, yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan insya Allah menjadikan keimanan, ketaatan kita setelah ini lebih baik lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tentu perubahan yang terjadi ini, ya, tidak datang dengan sendirinya, ya. Perlu kita sikapi dengan, ya, cara yang arif, ya. Harus kita mulai dari diri kita sendiri, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, keadaan, kondisi suatu kaum, hingga ia merubah keadaan dirinya sendiri. Maka dengan terbitnya surat edaran ini, ya, dan tahapan-tahapan kembalinya kita kepada kondisi normal ini, mari kita jaga, ya, protap kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rumah ibadah insya Allah akan dibuka, sholat berjamaah insya Allah telah diizinkan, ya. Namun demikian kita tetap waspada, tetap berhati-hati agar mata rantai COVID-19 di daerah kita tercinta secara khusus dan di negara kita secara umum dapat terputus, ya, dan kita insya Allah kembali kepada kondisi yang normal seperti sedia kala, ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mudahkan urusan kita, semoga Allah angkat wabah pandemi yang sedang melanda negara kita tercinta. Semoga Allah memberikan bimbingan, taufik kepada para pemimpin kita, kepada Bupati Sumbawa, Wakil Bupati, kepada Sekda, anggota Forkopimda, kepada Majelis Ulama Indonesia, kepada, ya, Forum Koordinasi Umat Beragama FKUB, kepada Dewan Masjid Indonesia, kepada Kementerian Agama, dan kepada semua pihak diberikan taufik, diberikan bimbingan oleh Allah untuk senantiasa membawa daerah tercinta ini ke arah yang Allah ridai, sehingga kelak
daerah kita tercinta, tanah Samawa kita insya Allah menjadi tanah Samawa yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita sambut ya nikmat dibolehkannya kembali ke rumah ibadah ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang bahagia ya, dan dengan tekad untuk kembali meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita terhalang dari masjid ya, maka dengan adanya surat edaran ini, mari kita buat gerakan kembali ke masjid. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang paling Allah ridai, tempat yang paling Allah cintai di bumi ini adalah masjidnya Allahu Jalla wa Ala. Ya. Saudaraku yang rahmati Allah, ya, demikianlah yang kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita semuanya mendapatkan naungan taufik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mawaffiqna wafiq ulata umurina lima tuhibbu wa tardah wa lima fihi salahul islami wal muslimin. Wallahul muwaffaq ila aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.